Hai guys, berjumpa lagi dengan saya Ayu. Kali ini kita akan membahas tentang interaction diagram atau diagram interaksi. Diagram interaksi merupakan model yang mengirimkan pesan atau yang bekerja mengkolaborasikan antara objek yang digunakan untuk mengeksekut suatu skenario. Di sini terdapat dua tipe atau dua jenis interaction diagram, yaitu sequence diagram dan collaboration diagrams. Untuk saat ini, kita akan membahas detail tentang sequence diagram. Apa sih sequence diagram? Sequence diagram merupakan diagram yang menampilkan secara jelas dan simple flow dari kontrol antara objek yang dibutuhkan untuk mengeksekut suatu skenario. Suatu skenario outline yang digunakan pada sequence terdiri dari langkah-langkah yang singkat atau yang instan untuk use case, di mana pesan tersebut akan ditampilkan kepada screen komputer, di mana sequence diagram menampilkan bagaimana langkah-langkah yang ditranslate antara objek kepada komputer. Oke. Untuk lebih jelas dan detailnya tentang sequence diagram, mari kita saksikan contoh dari pengerjaan sequence diagram berikut. Baik, berikut merupakan skenario yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang issue bike pada wheel system. Saya ulangi di sini skenarionya. Di sini terdapat skenario tentang issue bike yang menunjukkan objek dari beberapa responsibility yang berbeda dengan beberapa step-step berikut. Pada poin pertama, Stephanie datang ke toko sepeda pada pukul 9 pagi hari Sabtu dan memilih sepeda gunung. Kemudian, Annie melihat nomor sepeda itu adalah 468. Lalu Annie memasukkan ke dalam sistem nomor sepeda tersebut. Sistem mengkonfirmasikan bahwa sepeda dengan nomor 468 merupakan sepeda gunung perempuan, dan sistem menampilkan daily rate-nya sebesar 2 euro, deposit sepeda tersebut 60 euro. Stephanie setuju untuk menyewa sepeda tersebut selama 1 minggu. Lalu, Annie memasukkan ke dalam sistem selama 1 minggu penyewaan, dan sistem mendisplay total cost-nya sebesar 74 euro. Stephanie setuju untuk menyewa sepeda, dan Annie memasukkan data tentang Stephanie berupa nama, alamat, dan nomor telepon ke dalam sistem. Stephanie membayar sebesar 74 euro. Lalu Annie merecord ke dalam sistem, dan sistem mengeprint atau mencetak resep. Lalu Stephanie setuju untuk membawa kembali sepeda tersebut pada pukul 9 pagi di Sabtu berikutnya. Dapat kita lihat pada layar, ini merupakan contoh dari sequence diagram dengan masing-masing objeknya, di mana objek ini dapat kita identifikasi menggunakan CRC card yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana pada hasil analisa dari CRC card tersebut kita peroleh ada 4 objek, yaitu bike, customer, hire, dan payment. Untuk meletakkan posisi dari masing-masing objek ini, kita dapat menggunakan analisa urutan per skenarionya, seperti contoh pada diagram yang ada pada layar, di mana aktor yang ada pada sequence diagram adalah aktor yang menggunakan atau berinteraksi langsung dengan sistem. Satu sequence hanya boleh digunakan untuk satu aktor dan satu proses. Di sini contohnya kita menggunakan proses issue bike. Di sini, di soal cerita ini, yang masuk ke dalam sequence diagram adalah proses antara aktor dengan sistem saja. Maka, seperti cerita skenario customer menyewakan sepeda, kemudian menyerahkan uang dan sebagainya yang tidak berinteraksi langsung dengan sistem, itu tidak dapat kita masukkan ke dalam sequence. Contohnya seperti ini. Di sini ada aktor resepsionis. Ketika itu, resepsionis memasukkan nomor sepeda ke dalam sistem. Kemudian, sistem menampilkan detail dari informasi sepeda seperti nama sepeda, woman mountain bike, kemudian harganya, depositonya, dan tipe sepedanya. Pada penulisan sequence diagram,
Dapat kita lihat contohnya seperti ini. Pertama, resepsionis menginput nomor sepeda menggunakan nomor sepeda. Lalu di situ akan terjadi proses find bike. Find bike pada sistem, lalu ditampilkanlah sistem informasi dari sepeda tersebut. Pada sequence terdapat sender dan receiver, di mana resepsionis menginput nomor sepeda, lalu dari objek bike ini akan menampilkan, dari sistem akan menampilkan informasi tentang sepeda ke resepsionis. Langkah kedua yaitu Stephanie atau customer setuju untuk menyewa sepeda itu selama 1 minggu. Di sini resepsionis memasukkan jumlah hari, lalu di sini akan terjadi proses yang namanya get charge untuk menentukan total biaya penyewaan sepeda. Lalu dari sistem akan menampilkan ke resepsionis berupa depositnya, rate-nya dengan total hire dari penyewaan sepeda itu. Step ketiga yaitu resepsionis menginput data atau customer details seperti ID, nama, alamat, dan nomor telepon ke dalam objek customer. Lalu di sini customer ketika setelah melakukan proses pembayaran akan ditampilkan secara langsung ke resepsionis kapan pengembalian dari sepeda itu. Kemudian di sini ada proses yang namanya hire. Hire di sini si resepsionis menginput tanggal mulai penyewaan sepeda serta jumlah hari penyewaan sepeda yang diinput ke dalam sistem. Di sini yaitu objek hire berfungsi. Lalu akan ditampilkan informasi tentang penyewaan sepeda itu kapan harus dikembalikan. Lalu proses selanjutnya yaitu ketika customer melakukan pembayaran dan resepsionis menginput ke dalam sistem, maka sistem secara otomatis mencetak issue receipt. Kemudian dia akan mengambil data informasi tentang customer sehingga di sini ada proses yang namanya get details. Lalu struk pembayaran atau receipt ditampilkan dan dicetak. Selesai. Demikian penjelasan mengenai sequence diagram. Semoga melalui contoh yang telah dijelaskan, teman-teman dapat memahami dengan lebih baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.